Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Ilham, salah satu peserta graduate trainee APP Sinarmas. Kembali lagi di channel ini, kita akan membahas tentang white water system di paper mesin. Maksudnya itu berhubungan dengan paper mesin ya teman-teman. Nah, tujuan belajarnya yang pertama mengetahui apa itu white water system, yang kedua apa saja yang disaring di white water system, yang ketiga tahu aliran proses white water system, yang keempat mengetahui prinsip alat di white water system, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pertama-tama, apa itu white water system? White water system adalah bagian sistem yang mengolah air yang terkontaminasi untuk dapat digunakan kembali. Karena dalam pembuatan paper tentunya ada bahan-bahan kimia yang dicampurkan. Selain itu ada bahan-bahan baku, contohnya fiber dan lain-lain. Itu harus digunakan kembali si airnya supaya hemat lingkungan teman-teman. Selain itu ada sebagian air yang akan dikembalikan dan tentunya harus diolah dulu karena nantinya supaya tidak mencemarkan lingkungan. Nah, yang kanan itu merupakan gambar dari proses pembuatan kertas, dan ada beberapa yang berhubungan untuk mengolah si air supaya lebih bersih lagi. Ada pembuatan paper, tentunya ada pengeringan ya teman-teman, dimana air-air akan dijatuhkan, dan adapun si air yang sudah jatuh dari paper ini memiliki kontaminan, contohnya fiber yang terbawa, vlog yang terbawa, atau kotoran lainnya seperti tinta dan lain-lain. Nah, misalnya di sini ada proses forming zone. Air di situ dijatuhkan secara gravitasi maupun secara vakum atau disedot. Nah, air yang sudah jatuh karena ada kontaminan harus diolah. Ada yang ke kanan, yang pertama save all, itu air akan diolah supaya lebih bersih dan dapat digunakan kembali ke proses sebelumnya. Ini menjadikan proses ini lebih hemat terhadap sisi lingkungan. Dan kita bisa lihat di effluent itu merupakan bagian air yang dikembalikan lagi ke lingkungan nanti, harus diolah lagi. Kita harus mengenal terlebih dahulu namanya wear retention atau banyaknya jumlah material padat dalam stok yang keluar dari headbox atau salah satu mesin ya yang ada di paper mesin, yang ada di lembaran kertas yang meninggalkan wear section. Wear section ini ketika proses pengeringan secara mekanis maupun secara gravitasi, vakum, dan press. Kita bisa lihat di gambar tersebut secara mikroskopis stok yang ada. Nah, faktor yang berpengaruh ini adalah jumlah material halus yang ada di stoknya atau bahannya ya. Bahan kimia yang digunakan itu apa saja, dan kondisi fisik komponen mesin. Jadi kalau misalnya proses pengeringannya itu nggak optimal, nanti ya air yang terbawa itu akan semakin kotor teman-teman, air yang ke bawah itu. Apa saja sih yang terkandung dalam stok atau si kertas ini teman-teman? Berapa ukurannya? Nah, yang saya sebutkan tadi tentang wire yang ada di forming zone, wire itu bahannya teman-teman bisa lihat di gambar yang kiri. Kita bisa sebut penyaring ya teman-teman, ini secara mikroskopis. Nah, lubang-lubangnya itu rata-rata ukurannya itu sebesar 70 mikrometer. Ini mikrometer persegi ya teman-teman lubangnya itu. Nah, yang kanan ini merupakan kontaminan-kontaminan yang ada di air. Selain kotoran, adapun bahan-bahan kimia yang dibutuhkan supaya stoknya itu menjadi sesuai apa yang diinginkan. Kita bisa sebut saja polyacrylate, terus disperse particle, TiO, kemudian ada PCC, clay, bronze, calcium carbonate, rosin size, kationic koagulan. Terus kemudian ada hardwood yang pernah kita bahas. Kemudian yang terakhir softwood. Nah, ini partikel yang paling besar ya di antara penyaring ini. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut coba dipelajari ya nanti kalau misalnya teman-teman ingin gabung di APP Sinarmas. Nah, coba lihat kita ukurannya secara skala yang lebih besar ya. Yang pertama skala 10 mili yang pojok yang di gambar kiri ya teman-teman. Nah, ini secara mikroskopis kita bisa lihat wire itu ukurannya sangat kecil ya lubang-lubangnya. Kemudian secara scale 1 mm kita bisa lihat perbesar itu ada kandungan fibernya ya.
dan kontaminan lainnya. Kemudian kita bisa lihat gambar yang ini lebih dekat lagi nih, scale 0,1 mm dan scale 0,01 mm atau 10 mikrometer. Kita bisa lihat beberapa cairan kimia ada di situ dalam stoknya. Kemudian ini ada 1 mikrometer dan yang kanan ini 0,1 mikrometer. Kita bisa lihat kan ada beberapa partikel yang tidak bisa melewati wire atau penyaring, dan ada beberapa partikel yang akan tembus dari wire. Nah, ini yang akan terikut dengan air ya, jadi bersama air dia akan terikut. Nah, makanya harus ada white water system supaya air kembali bersih dan dapat digunakan kembali untuk mengencerkan stok. Kenapa harus diencerkan? Karena formasinya itu ditentukan dari konsistensinya teman-teman, atau jumlah solid dalam suatu larutan. Kita bisa lihat white water circulation. Jadi white water circulation ini secara garis besar ya, kita ambil saja di proses pengeringan mekanis, yaitu forming ya. Nah, di forming ini ada dua teman-teman sirkulasi airnya, ada short circulation dan yang kedua long circulation. Nah, short circulation itu kalau misalnya airnya masih digunakan kembali dan langsung dimasukkan ke mixing atau penyampur antara air, kemudian ada stoknya, ada broknya, atau brok itu daur ulang ya teman-teman. Nah, ada yang long circulation yang benar-benar harus dilakukan penyaringan lebih lanjut sebelum dapat digunakan kembali ke stok preparation tersebut gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat position di stok itu konsistensinya harus sebesar 4%. Jadi 4% suatu solid dalam suatu larutan ya. Kemudian to head box atau sebelum masuk forming ya, ada persiapannya dulu. Nah, ini konsistensinya harus 0,5%. Kemudian after wire diharapkan konsistensi sudah tinggi karena memang sudah ada pengeringan. Seperti itu teman-teman. Kita bahas yang pertama, short circulation. Short circulation adalah siklus aliran white water dari wire silo yang dipompakan ke sistem pembersihan stok ke paper, mesin, dan kembali ke wire silo. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi sirkulasinya itu lebih pendek dibandingkan yang long circulation. Kita bisa lihat white water system ya. Efektivitas yang terjadi di white water system mempengaruhi kinerja penyaring dan kertas pada paper mesin. Tentunya, apa yang dilakukan oleh white water system dalam membersihkan air dan memisahkan bahan-bahan yang bisa digunakan kembali atau kotoran-kotoran agar tidak dapat dipakai lagi ya, itu mempengaruhi yang pertama jumlah pints dan filler. Pints itu bentuknya gumpalan-gumpalan. Nah, kemudian ada profil kertas, itu juga mempengaruhi profil kertas ya teman-teman. Yang pertama gramatur terpengaruh, kekaguan kertasnya juga, dan warna kertasnya. Kemudian mempengaruhi dewatering. Apabila dalam proses penyaringan itu tidak berjalan secara optimal, maka banyak sekali kontaminan seperti kotoran yang menghambat proses pengeringan atau dewatering. Nah, maka dari itu white water system ini harus berjalan sesuai rencana. Kita bisa lihat yang long circulation. Siklus aliran white water dari kelebihan white water di wire silo. Nih, kalau misalnya dia nggak lolos masuk ke wire silo, akan dilanjutkan lagi. Nah, dan juga dari flow drainer atau forming zone ya teman-teman, dipompakan ke disave all, yang kemudian terdapat air yang dibuang ke effluent dan dikembalikan ke stok preparation. Jadi ada yang digunakan lagi, ada juga yang dibuang, namun harus diolah dulu supaya tidak mencemari lingkungan. White water tank. Yang pertama, tumpahan white water dari well silo dikumpulkan di white water tank. Kebanyakan white water ini digunakan untuk membantu konsistensi kontrol di stok preparation. Yang ketiga, fine material selanjutnya dikembalikan ke stok proportioning. Kemudian pengembalian fine material yang tidak stabil akan sangat mempengaruhi kandungan fine di dalam sistem. Selanjutnya dissolve all. Nah, di dissolve all ini bertujuan supaya mengambil kembali fine material yang ada dalam white water dan mengirimkannya kembali ke sistem untuk membersihkan white water yang digunakan kembali ke dalam proses. Dan yang ketiga,
untuk mengetahui jumlah total solid yang akan dikirim ke effluent. Nah, kita bisa tahu dari yang saya sebutkan ya. Jadi ada kontaminan yang dapat digunakan. Ya, contohnya fine ini kan gumpalan fiber ya. Itu masih digunakan kembali untuk dikembalikan ke proses stock preparation. Nah, airnya juga kan harus dipisahkan juga nih supaya lebih bersih lagi. Nah, ini merupakan gambar dari dissolve all ya teman-teman. Jadi dia terdiri dari beberapa disk yang berputar dan membuat si kontaminan nantinya akan menempel dan terpisah dengan air. Nah, ini merupakan komponen-komponen dari dissolve all. Kita bisa lihat dari yang paling utama yaitu disk itu sendiri, terdiri dari beberapa disk, dan kemudian ada pulp knob of shower yang ini merupakan berfungsi untuk memisahkan si vlog yang ada atau kontaminan ini atau buburan ya teman-teman, untuk dimasukkan ke lubang yang di sini. Nah, kemudian ada oscillating shower. Oscillating shower ini untuk membersihkan si disknya ya, supaya dia akan masuk kembali ke air dan tidak mengkontaminasi air, supaya tetap bersih airnya. Kemudian ada motor driver, ini adalah yang menggerakkan si polydisc supaya berputar terus menerus. Kemudian ada filter remove from hollow rotor, ada filtrasi di situ, dan yang bawah ini ada pulp auger dan pulp research to recover stock chest. Nah, ini beberapa buburan yang berhasil dipisahkan itu akan turun ke bawah dan diproses untuk menjadi pulp. Karena efek droplet dan stok menempel di kedua sisi clothing di segmen, maka akan tercipta vakum. Vakum ini kita bisa lihat di area E ya teman-teman, yang ditunjukkan di OE. Nah, ini adalah vakum teman-teman. Nah, ini harus dipisahkan. Dia itu bercampur dengan air dan nantinya air akan kembali ke sini, itu lebih bersih airnya. Nah, stok dengan konsistensi sekitar 10 hingga 15% terus menempel dengan kuat di segmen sampai knock off shower memotong lapisan tersebut sehingga vakum hilang. Knock off shower itu yang ini yang di atas, dia akan melepas si lapisan ini dan akan terjatuh ke bawah, dan secara efek gravitasi stok akan jatuh ke screw conveyor. Dissolve all. Nah, kita bisa lihat di yang tadi rotornya itu ini merupakan tempat airnya, air yang bersih ya, dia akan berjalan melalui tengah-tengah tersebut. Nah, terdapat 3 kategori yang akan keluar. Yang pertama itu jenis cloudy, yaitu seperti awan ya teman-teman. Terus jenis clear dan super clear yang benar-benar bersih. Nah, cara kerja dissolve all itu bermula dari si pulp inletnya ya, yang bersamaan dengan water, dia masuk dari situ. Nah, kita bisa lihat arahnya dimana si stok itu, yang ini arahnya dari sini kemudian ke bawah, dia ke bawah, sedangkan si polydisc itu arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Karena jika dia arahnya bersamaan, tentunya nanti stok akan menumpuk di bawah ya teman-teman, karena akan selalu terikut ke bawah, nantinya akan menumpuk. Nah, bisa lihat di sini yang di zona pertama ya. Zona pertama ini ketika filter segmen masuk ke dalam larutan suspensi di filter part. Nah, filter part ini yang kuning-kuning di sela-sela ini, kita bisa lihat ini dipanahkan ya ke sini. Nah, cairan larutan suspensi melewati permukaan filter dan meninggalkan lapisan tipis di permukaan filter di sini. Nah, air yang keluar dari penyaringan ini banyak mengandung cloudy nanti. Nah, ini merupakan kategori pertama ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di yang zona 2. Nah, zona 2 ini lapisan fiber yang berada di permukaan filter semakin tebal seiring disk berputar sampai ke zona 2 ini. Nah, hal ini meningkatkan efek penyaringan yang semakin baik. Air yang keluar akan semakin jernih. Nah, ini yang dikategorikan clean filtrate. Kemudian ke zona 3 teman-teman. Sampai di zona 3 lapisan fiber semakin tebal di permukaan segmen. Air yang keluar semakin jernih. Yang ini yang dikategorikan sebagai super clear. Ketika segmen melewati knock off shower, lapisan fiber terangkat seketika
vakum lepas dan keseluruhan lapisan fiber yang ada di permukaan segmen tersebut jatuh ke revolver screw. Kita bisa lihat si vakumnya ini akan di knock off shower dan kemudian jatuh ke revolver screw karena berat lapisan itu. Nah, pada zona 4, lapisan fiber yang jatuh screw revolver diencerkan dengan white water dan dikirim melalui putaran screw ke revolver. Nah, di zona 4 ini disk terus berputar sampai segmen di zona 4. Permukaan filter dibersihkan dengan oscillating shower. Ya, ini namanya oscillating shower. Ini fungsinya untuk membersihkan si knock off shower, membersihkan si polydisc ya, supaya lebih bersih dan kembali menyaring ke bawah, supaya nanti peroringan itu berjalan secara sempurna. Kemudian flotation unit. Prinsip flotation unit adalah menambahkan mikropartikel udara ke dalam larutan suspensi sehingga partikel-partikel yang tidak diinginkan akan mengapung di permukaan larutan. Kita bisa lihat pada ketika air masuk ke sini, kontaminan akan terikut oleh partikel-partikel yang menggelembung ya. Jadi si kotoran akan terbawa ke atas sehingga partikel kotor mengapung. Untuk membuat mikropartikel udara, maka udara dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Supaya udara bisa larut dalam air, maka udara ditekan ke dalam air dengan tekanan yang cukup tinggi. Kita bisa lihat secara sederhananya, partikel-partikel ini akan mengikat si printing ink, tenside. Nah, ketika ada gelembung-gelembung ini, dia akan terbawa ke atas. Seperti itu prinsip kerja flotation unit. Nah, mungkin kita bisa simpulkan dalam proses white water system itu ada dua komponen utama. Yang pertama, disk save all, yang tadi yang ada beberapa disk, dimana memisahkan si kontaminan yang berbentuk gumpalan. Nah, kemudian memisahkan si airnya. Dan kemudian ada flotation unit, ini akan menyaring lagi si airnya supaya partikel-partikel pengotor itu dapat terbawa oleh gelembung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa lagi.